Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Ayu Lestari dari Manajemen 6A, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengendalian sistem. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen yang terhormat Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Baiklah, yang pertama, teknik pengendalian. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh perancang dan pemiliknya. Saat ini, makin banyak perusahaan yang bergantung pada teknologi informasi untuk memproses informasi bisnisnya secara elektronis. Secara umum, terdapat 4 prinsip untuk menetapkan apakah suatu sistem andal atau tidak. Yang ke-1 yaitu ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkan pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan. Yang kedua, keamanan. Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Yang ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan, tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Yang keempat, integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, tentunya perusahaan akan menghadapi berbagai ancaman. Berikut ini adalah beberapa ancamannya. Yang pertama, yaitu ancaman karena kehancuran bencana alam dan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, badai angin, perang, dan lain-lain. Kedua, ancaman karena adanya kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem informasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, ancaman karena ada tindakan yang disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan karena terledor, kehilangan, kesalahan logika, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu ancaman karena adanya tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. 2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. 3. Struktur organisasional. 4. Badan audit Dewan Komisaris. 5. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. 6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. 7. Pengaruh-pengaruh eksternal. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mengarahkan karyawan agar bertindak sesuai dengan arahan manajer. Aktivitas ini membantu memastikan reliabilitas dan integritas sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas pengendalian ini dapat berupa berbagai macam hal. 1. Otoritas semestinya terhadap transaksi. 2. Dokumen catatan. 3. Pengecekan independen. 4. Pemisahan tugas. 5. Pengendalian fisik. 6. Review terhadap kinerja. Pengendalian umum. Pengendalian umum terdiri dari beberapa pengendalian. Yang pertama, yaitu pengendalian organisasi. Organisasi menetapkan hubungan kerja antara karyawan dan unit organisasi sehingga membentuk organisasi yang independen, yaitu organisasi
yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab yang tidak kompatibel. Yang kedua, yaitu pengendalian dokumentasi, di mana berguna untuk efisiensi perbaikan book system, pengembangan aplikasi baru, serta pelatihan bagi karyawan. Yang ketiga, yaitu pengendalian akuntabilitas Aktipa, di mana sumber daya perusahaan perlu dijaga dengan cara penggunaan buku pembantu catatan akuntansi, kemudian prosedur acknowledgement, penggunaan log dan register, dan review oleh pihak independen. Yang keempat, yaitu pengendalian praktik manajemen yang meliputi kebijakan dan praktik sumber daya manusia, komitmen terhadap kompetensi, praktik perencanaan, praktik audit, dan pengendalian pengembangan sistem aplikasi. 5. Pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian input, pengendalian output, dan pengendalian proses. Selanjutnya, lingkungan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian internal merefleksikan seluruh sikap dan kesadaran dewan direksi, komite audit, manajer, pemilik, dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal sebuah perusahaan. Lingkungan pengendalian ini meliputi yang pertama, filosofi manajemen dan gaya operasi, di mana manajer harus menjadi contoh bagi seluruh personel perusahaan. 2. Integritas dan nilai-nilai etika. Manajer dan karyawan harus menciptakan, memastikan, dan mendukung peraturan perusahaan. Yang ketiga, komitmen terhadap kompetensi. Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten untuk bisnis yang dimilikinya. Yang keempat, yaitu dewan direksi atau komite audit, di mana mengawasi kinerja karyawan agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Yang kelima, yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab. Perusahaan harus memiliki deskripsi pekerjaan untuk setiap karyawannya. Yang keenam, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia, di mana setiap karyawan harus dikenalkan dengan pengendalian internal, kebijakan etika, dan kode etik perusahaan. Yang terakhir, yaitu teknik pengendalian sistem. Pengendalian adalah cara, upaya, dan alat yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari kerugian, di mana pengendalian ini harus dilakukan secara terus-menerus karena serangan terhadap sistem informasi dapat terjadi kapan saja. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Yang pertama, yaitu pengendalian akses. Pembatasan akses dapat dilakukan secara fisik maupun logik. Secara fisik, misalnya penggunaan kartu untuk membatasi akses. Kemudian, secara logik, misalnya penggunaan user ID dan password. Yang kedua, yaitu firewall, fasilitas perlindungan yang ditetapkan pada sebuah komputer untuk mencegah serangan dari pihak luar, baik berupa program maupun berupa alat. Yang ketiga, yaitu kriptografi, adalah pengubahan data dengan cara sistematik sehingga tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berhak. Yang keempat, yaitu pembuatan backup atau data cadangan, di mana harus dilakukan secara berkala dan rutin. Yang kelima, yaitu disaster recovery plan, yaitu perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost-efektif bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi. Tujuan dari disaster recovery plan ini adalah meminimumkan risiko dan optimalisasi kesinambungan entitas dalam menghadapi bencana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.